Halo teman-teman calon guru PJOK masa depan, selamat datang ya. Di sini kita bakal kupas tuntas apa sih sebetulnya makna jadi guru PJOK di era modern ini. Karena ini bukan cuma soal profesi, tapi lebih ke panggilan jiwa. Udah siap? Yuk, langsung aja kita mulai. Coba kita mulai dengan satu pertanyaan fundamental. Apa sih inti sejati dari profesi kalian nanti? Mungkin ya banyak orang di luar sana mikirnya, gampang guru PJOK ya cuma ngajar olahraga. Tapi apa iya sesederhana itu? Yuk kita bedah bareng-bareng. Karena percayalah, peran kalian itu jauh lebih dalam dari sekadar yang kelihatan. Nah, ini dia perbedaannya. Di kolom kiri itu pandangan umum, ngajar olahraga, ngikutin latihan rutin, ya gitu-gitu aja. Tapi kenyataannya, wow, jauh banget bedanya. Kalian itu membentuk manusia seutuhnya. Kalian mengintegrasikan sejarah dan filsafat dalam setiap gerakan. Jadi ini bukan cuma soal ayo lari keliling lapangan, tapi soal membangun fondasi manusia yang utuh. Oke, ini dia gambaran perjalanan kita hari ini. Kita akan bahas kenapa ini lebih dari sekedar peluit, terus masuk ke akar sejarah dan filosofisnya, lihat peran PJOK di era modern, gimana jadi profesional yang reflektif, dan terakhir, kita intip bareng-bareng masa depan pendidikan jasmani. Siap ya? Oke, kita mulai dari bagian 2. Akar sejarah dan filosofis. Ini penting banget karena ya gimana kita mau melangkah ke depan kalau nggak tahu kita datang dari mana kan? Jadi, yuk kita mundur sedikit, telusuri jejak sejarah pendidikan jasmani buat ngerti gimana pemikiran-pemikiran zaman dulu itu ngebentuk apa yang kita lakukan sekarang. Coba lihat deh timeline ini. Keren banget kan evolusinya? Dulu banget di zaman pra-peradaban, gerak itu ya buat bertahan hidup. Buat berburu, buat lari dari bahaya. Terus, maju ke Yunani kuno, wah udah beda. Gerak itu buat harmoni pikiran dan tubuh. Lanjut ke era industri, fokusnya ke latihan fisik dan disiplin. Sampai akhirnya di era modern sekarang, gerak itu jadi alat pendidikan holistik buat tumbuh kembang kognitif, sosial, dan emosional. Jadi kenapanya itu berubah total. Nah, perubahan tadi itu nggak ujuk-ujuk terjadi loh. Ada pemikiran-pemikiran filosofis besar di baliknya. Coba lihat, ada pragmatisme yang bilang kita belajar dari pengalaman langsung. Ada humanisme yang fokus ke kebebasan dan pengembangan diri. Terus ada eksistensialisme yang menyoroti pertumbuhan pribadi lewat gerak. Ide-ide inilah yang mengubah latihan fisik jadi pendidikan. Ini lompatan kuantum, dari cuma melatih otot jadi mendidik manusia. Jadi intinya apa? Intinya begini, sejarah itu ngasih kita data, fakta, gimana sih PJOK diterapkan dari dulu? Nah, filsafat itu yang bantu kita nanya. Tapi, kenapa kita melakukan itu? Apa tujuannya? Apa nilainya? Sejarah itu apa dan bagaimananya? Filsafat itu kenapanya? Dua-duanya ini, nggak bisa dipisahin. Ini fondasi profesi kalian. Oke, tadi kita udah napak tilas ke belakang ya, keren banget sejarahnya. Sekarang yuk kita lompat ke masa kini. Kita lihat peran PJOK di era modern. Dengan semua tantangan zaman sekarang yang makin kompleks, gimana sih akar sejarah dan filsafat tadi bikin peran guru PJOK jadi super penting? Lihat deh poin-poin ini. Ini kontribusi kalian nanti. Bukan cuma ngajarin gaya hidup aktif, tapi juga melawan kaum rebahan alias perilaku sedentali. Kalian juga ngembangin socio-emotional skills yang penting banget, memperjuangkan inklusivitas, sampai mendukung kesehatan mental siswa. Jadi jelas ya, peran kalian itu jauh banget di luar batas lapangan. Kalian ada di garis depan untuk isu-isu paling krusial di generasi ini. Ini bukan soal olahraga lagi, ini soal kehidupan. Nah, grafik ini nunjukin masalah kita semua. Lihat deh batang waktu layar, tinggi banget kan? Sekarang bandingin sama batang aktivitas fisik, jomplang banget. Ini dia ketidakseimbangan gaya hidup modern yang jadi tantangan besar. Dan disinilah kalian masuk. Sebagai guru PJOK, kalian itu adalah jawaban. Kalian adalah bagian penting dari solusinya. Dan inilah kenapa PJOK itu spesial. Anggap aja lapangan atau gym itu sebagai laboratorium kehidupan. Beneran loh, di sana siswa nggak cuma belajar teknik menendang bola. Mereka belajar kerja sama tim, belajar komunikasi di bawah tekanan, belajar ngatur emosi waktu kalah atau menang. Ini soft skills yang jujur susah diajarin di kelas biasa. Pelajaran hidup yang harganya tak ternilai. Oke. Kita udah ngomongin kenapanya panjang lebar. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya? Gimana semua pemahaman mendalam tentang sejarah dan filsafat tadi bisa kita terapkan buat ngebentuk identitas kita sebagai seorang profesional? Yuk kita bedah langkah-langkah praktisnya. Ini dia 3 langkah kunci untuk jadi profesional yang reflektif.
Pertama, tetapkan tujuan yang bermakna. Jadi setiap pelajaran itu ada kenapanya, bukan cuma rutinitas. Kedua, selalu adaptasi sama zaman. Teknologi baru, kurikulum baru, kita harus terbuka tapi tetap pegang nilai inti. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, selalu evaluasi diri. Selalu tanya ke diri sendiri, cara ngajar gue ini beneran bantu siswa nggak ya? Atau cuma ngulang kebiasaan lama? Ini siklus yang nggak pernah berhenti. Jadi, kalau kita simpulkan dalam satu definisi, inilah kalian. Seorang profesional yang reflektif, pendidik yang pakai kacamata sejarah dan nilai filosofis buat bikin keputusan mengajar yang adaptif dan bermakna. Tujuannya satu, melayani siswa secara utuh. Ini bukan lagi sekedar guru, ini adalah identitas kalian, seorang praktisi yang bijaksana. Baik, kita sampai di bagian terakhir, tapi juga yang paling seru, masa depan pendidikan jasmani. Yuk, kita coba jadi peramal sedikit, kira-kira dunia PJOK ke depannya bakal kayak gimana ya? Dan yang paling penting, di mana posisi kalian dalam membentuk masa depan itu? Lihat deh tabel ini. Ada 3 tren besar, teknologi, kesehatan mental, dan keberlanjutan. Masing-masing punya tantangan. Teknologi bisa bikin kita lupa esensi gerak. Isu mental health makin berat. Sumber daya alam makin terbatas. Kelihatannya serem ya, tapi lihat kolom di sebelahnya. Setiap tantangan itu adalah peluang emas. Teknologi bisa dipakai buat bikin pembelajaran lebih seru. PJOK bisa jadi ruang aman buat relaksasi. Alam bisa jadi gym terbesar kita. Jadi, ini bukan tembok, ini pintu menuju inovasi. Dan di tengah semua perubahan dan tren yang bakal datang, akan selalu ada satu hal yang gak boleh berubah. Inilah jangkar kalian. Metodenya boleh ganti, teknologinya boleh makin canggih, tapi nilai-nilai inti ini, kesehatan, keadilan, dan perkembangan manusia seutuhnya harus selalu jadi pegangan. Ini kompas moral profesi kalian. Oke, sebelum kita selesai, mari kita rangkum poin-poin kuncinya. 1. Profesi kalian itu punya fondasi kuat dari sejarah dan filsafat. 2. Peran kalian di era modern adalah untuk membentuk manusia seutuhnya, bukan cuma atlet. 3. Jadi profesional sejati itu artinya harus reflektif, adaptif, dan punya tujuan. Dan yang terakhir, ingat ini baik-baik. Kalian bukan cuma masuk ke sebuah bidang pekerjaan, kalian adalah orang-orang yang akan membentuk masa depannya. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk kalian bawa pulang. Coba renungkan ini saat kalian nanti memulai karir, warisan apa yang mau kalian ciptakan untuk generasi selanjutnya? Pertanyaan ini nggak perlu dijawab sekarang, tapi biarkan ini jadi pemandu kalian, karena masa depan pendidikan jasmani, ya sekarang ada di tangan kalian semua. Selamat berjuang dan selamat berkarya.